Halo semuanya dan selamat datang lagi di sesi bedah kisah kita. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu narasi yang paling menarik sekaligus paling bikin garuk-garuk kepala dari literatur klasik Timur Tengah. Yap, kita akan masuk ke dunia epik 1001 Malam. Kalian tahu boneka Matryoshka dari Rusia kan? Yang boneka di dalam boneka itu? Nah, struktur cerita yang bakal kita bahas hari ini tuh persis kayak gitu. Ada cerita, di dalam cerita, di dalam cerita lagi. Dan ceritanya ini nggak cuma penuh sama hal-hal gaib, tapi juga intrik, manipulasi, dan jujur aja ada plot hole yang bakal bikin kalian mikir ulang tentang gimana sih orang zaman dulu mewariskan cerita lisan. Jadi, siapkan diri kalian karena kita bakal langsung nyemplung ke dalam teks aslinya. Oke, coba deh kalian bayangin situasi ini. Kalian lagi ngumpet di atas pohon, ketakutan, terus tiba-tiba ada orang di bawah sana yang natap tajam ke arah kalian sambil ngomong gini, "Jika kau tidak turun dan melakukan apa yang kuperintahkan, niscaya akan kubangunkan jin itu dari tidurnya." Gila kan? Kalimat ini tuh bener-bener titik balik di mana konfliknya langsung meledak. Ini adalah momen pemerasan tingkat tinggi yang mempertaruhkan nyawa, dan gaya kayak gini emang ciri khas banget dari Semesta 1001 Malam. Tapi tunggu sebentar, siapa sih yang lagi ngancam? Terus siapa yang diancam? Dan jin apa coba yang lagi tidur? Nah, biar nggak bingung sama adegan yang lumayan keotik tadi, kita harus paham dulu sama konsep narasi bersarang. Ini tuh ibarat fondasinya kisah 1001 Malam. Cerita yang lagi kita bedah ini pada dasarnya adalah sebuah argumen. Di lapisan paling luar teks ini, ada seorang wazir, semacam menteri atau penasihat tertinggi gitu ya, yang lagi ngobrol serius sama rajanya. Si wazir ini lagi berusaha ngebuktiin satu hal ke rajanya, yaitu tentang apa yang dia sebut sebagai tipu daya wanita. Dan demi membuktikan argumennya itu, mulailah dia mendongeng. Jadi semua hal magis dan aneh yang bakal kita omongin setelah ini, itu sebenarnya adalah bagian dari dongeng si wazir ke sang raja. Sekarang kita masuk nih ke cerita si wazir. Awal ceritanya tuh super chill dan damai banget. Ada seorang pangeran, sang putra mahkota, yang lagi pengen me time, nyari ketenangan. Dia jalan sendirian, terus nemu sebuah taman tersembunyi yang cakep abis. Rimbun, penuh pepohonan hijau, buah-buahan segar, dan dikelilingi sungai yang ngalirnya tenang banget. Si pangeran duduk aja di situ, nyantai, makan, pokoknya nikmatin hidup lah. Tapi tahu kan, ketenangan kayak gini di dalam cerita biasanya sengaja dibangun cuma buat dihancurin berkeping-keping. Dan bener aja, ada sesuatu yang bakal ngancurin hari santainya si pangeran. Dari titik ini, alurnya berubah jadi cepet banget. Pertama, pangeran lagi enak-enak duduk dan makan. Kedua, tiba-tiba dia ngeliat sesuatu yang ganjil banget di langit. Ada awan gelap yang rasanya nggak wajar. Insting bertahan hidupnya langsung jalan dong. Jadi di langkah ketiga, dia buru-buru manjat pohon yang paling tinggi buat sembunyi sambil mantau keadaan. Dan pas di langkah keempat, wah, dari tengah sungai muncul sesuatu yang luar biasa ngeri. Dari atas pohon, si pangeran lihat langsung ada peti marmer raksasa yang dibawa masuk ke taman itu. Elemen fantasinya bener-bener gila sih di bagian ini. Ternyata yang bawa peti itu adalah jin Ifrit. Buat yang belum tahu, jin Ifrit itu salah satu kasta jin yang paling berkuasa, paling kuat, dan pastinya paling nyeremin di mitologi Timur Tengah. Jin Ifrit ini naruh peti marmernya di taman, terus petinya dibuka. Dan kejutan, yang keluar dari dalam peti itu bukan monster atau siluman, melainkan seorang perempuan manusia biasa. Teks aslinya itu ngedeskripsikan kecantikan perempuan ini ibarat mentari memancarkan cahayanya di langit indah. Nah, perempuan ini keluar, duduk di sebelah si jin, dan dengan santainya naruh kepala jin raksasa itu di pangkuannya sampai jin tersebut tidur pulas. Begitu jinnya ngorok, dia mindahin kepala jin itu ke atas peti, terus mulai jalan-jalan santai keliling taman. Kalian sadar nggak sih seberapa ironisnya situasi ini? Dinamika kekuasaannya benar-benar diputer balik. Di satu sisi kita punya jin Ifrit, makhluk supranatural yang super kuat dan mematikan, tapi sekarang dia lagi tidur pulas, nggak berdaya sama sekali. Di sisi Oin ada si perempuan manusia. Secara logika, dia ini tawanan, makhluk lemah yang nggak punya kuasa. Tapi kenyataannya, saat ini, dialah bosnya. Dialah yang pegang kendali penuh atas situasi di taman itu. Pas lagi jalan-jalan santai inilah dia ngeliat si pangeran yang lagi gemeteran ngumpet di atas pohon. Dia nyuruh pangeran itu turun. Tapi si pangeran saking takutnya jelas nolak dong. Nah, disinilah perempuan itu ngeluarin ancaman maut yang kita bahas di awal tadi. Dia maksa pangeran buat turun dan tidur bareng dia. Dan kalau pangeran nolak, dia bakal bangunin si jin raksasa yang bisa bunuh pangeran detik itu juga. Karena nggak ada pilihan lain, pangeran yang ketakutan setengah mati ini pun akhirnya nyerah dan turun. Setelah kejadian pemerasan yang super tegang itu kelar, perempuan ini tiba-tiba ngajuin satu permintaan yang kedengarannya simple banget, tapi nyatanya sangat krusial. Dia natap si pangeran dan bilang, "Berikan cincinmu yang terpasang di tanganmu itu." Si pangeran yang pikirannya masih kacau balau dan pengen buru-buru kabur dari situ, langsung aja nyerahin cincinnya tanpa mikir panjang. Nah, cincin inilah yang jadi objek paling penting di keseluruhan cerita. Benda sekecil ini bakal ngejungkir balikin logika cerita secara keseluruhan nantinya.
Tapi yang paling bikin merinding itu adalah apa yang terjadi selanjutnya. Perempuan misterius ini ngambil cincin si pangeran, terus dia ngeluarin sebuah sapu tangan sutra. Dia buka sapu tangan itu dan coba tebak apa isinya. Ada 80 cincin lain di dalamnya. 80! Perempuan itu dengan santainya masukin cincin si pangeran, menjadikannya cincin yang ke-81. Si pangeran, yang pastinya syok dan kebingungan, nanya dong, buat apa sih cincin sebanyak itu? Dan jawaban perempuan ini, wow, benar-benar ngebongkar seberapa kelam dan kompleks motivasi karakternya. Kalau kita bedah pelan-pelan, motif perempuan ini ternyata dalam banget. Dia cerita ke pangeran kalau dia itu dulunya diculik sama si Jin Ifrit dari istana ayahnya. Dan sejak saat itu dia dikurung di dalam peti marmer. Si Jin ini saking posesif dan cemburunya, kemana-mana petinya selalu dibawa di atas kepalanya, gak pernah lepas. Nah, sebagai bentuk perlawanan karena terus-terusan dikekang, perempuan ini bikin sumpah buat dirinya sendiri. Dia bersumpah bakal tidur sama pria manusia sebanyak mungkin setiap kali si Jin lengah atau ketiduran. Dan cincin-cincin itu bukan sekedar perhiasan. Dia ngumpulin cincin dari setiap pria yang pernah bersamanya sebagai bukti, sebagai trofi. Jadi paham kan ya, 80 cincin ini tuh sama sekali bukan soal romansa atau hasrat semata. Ini adalah bentuk pemberontakan pamungkasnya ngelawan kontrol si Jin Ifrit. Ini cara dia merebut kembali kebebasannya dengan cara yang paling nyeleneh dan supervisif yang dia bisa. Abis jelasin itu panjang lebar, dia ngusir si pangeran karena dia bilang lagi nunggu cowok lain. Gila bener. Pangeran akhirnya pulang ke istananya sendiri dengan perasaan campur aduk dan masih nggak percaya sama apa yang baru aja dia alamin. Nah, kejadian ini ninggalin satu pertanyaan gede buat kita semua. Siapa sih sebenarnya perempuan di taman tadi itu? Apa bener dia cuma putri malang yang diculik? Kalau tebakan kalian iya karena ngikutin narasi yang barusan, mending siap-siap deh. Karena disinilah teks klasik ini ngelakuin sebuah lompatan plot yang liar banget, seliar-liarnya. Lompatan yang emang sering banget kita temuin di naskah-naskah cerita lisan zaman dulu. Mari kita jejerin dua fakta ini biar kelihatan absurdnya. Di taman tadi, kita benar-benar lihat dengan mata kepala sendiri kalau cincin si pangeran diambil paksa sama perempuan tawanan jin, ya kan? Tapi di kalimat berikutnya dalam naskah, tiba-tiba teksnya bilang gini, sementara sang raja tidak tahu siasat yang dilakukan oleh selirnya terhadap putranya itu. Tunggu. Selir dari mana? Siasat apa? Lah sejak kapan perempuan di taman tadi berubah jadi selir raja? Apa perempuan tadi sebenarnya selir raja yang lagi nyamar? Atau jangan-jangan jin itu nyulik selir raja? Teks aslinya sama sekali nggak ngasih penjelasan atau transisi apapun. Ceritanya melompat bebas gitu aja dari kejadian mistis di taman, tiba-tiba masuk ke intrik politik di dalam istana. Tapi tahu nggak, justru disinilah pesona unik dari tradisi cerita lisan. Plot hole yang nganga segede gaban ini dibiarin aja gitu sama penceritanya demi mempercepat penyelesaian konflik di istana. Eskalasi konflik di dalam istana ini juga nggak kalah absurdnya. Bayangin aja, tiba-tiba si raja sadar kalau cincin anak kesayangannya hilang. Terus apa responsnya? Raja langsung ngamuk dan nyuruh Algojo buat ngehukum mati si pangeran saat itu juga. Gila kan? Masa iya cuma gara-gara kehilangan perhiasan langsung dipenggal? Tapi kalau kita lihat konteksnya, cincin kerajaan itu adalah simbol mutlak dari otoritas. Jadi kalau cincinnya hilang, itu dianggap sebagai tanda kelemahan fatal, atau parahnya, pengkhianatan tingkat tinggi. Untung banget para wazir, menteri-menterinya sang raja, langsung sujud memohon ampunan buat si pangeran. Karena didesak terus, raja akhirnya luluh dan ngebatalin eksekusinya. Setelah nyawanya aman, barulah si pangeran menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang si jin dan perempuan misterius tadi dari A sampai Z ke para wazir dan rajanya. Pada akhirnya, kisah pangeran ini selesai dengan sangat rapi dan formal, layaknya dongeng pada umumnya. Si pangeran berterima kasih banget ke para wazir karena udah nyelamatin nyawanya, dan semua orang di istana berdoa buat kejayaan kerajaan dan panjang umurnya sang raja. Happy ending lah pokoknya, konflik internal selesai. Tapi, jangan lupa, kisah soal pangeran dan jin tadi itu kan cuma cerita yang didongengin sama si wazir ke rajanya sendiri buat ngebuktiin poinnya soal tipu daya wanita. Nah sekarang, mari kita mundur pelan-pelan dan kembali ke lapisan paling luar dari matrioshka narasi kita ini. Boom! Kita langsung ditarik paksa kembali ke dunia nyata. Di tengah-tengah asyiknya narasi si wazir, teks aslinya tiba-tiba nulis begini. Rupanya, pagi sudah menjelang. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya. Ini tuh semacam pengingat yang brilian banget buat nyadarin kita siapa dalang utama di balik semua kerumitan ini. Seluruh kisah tentang pangeran, jin, perempuan misterius, dan si wazir itu semuanya adalah cerita karangan Syahrazad. Dia adalah istri yang tiap malam harus mendongeng buat Raja Syahryar yang super kejam. Dan pinter bangetnya dia, Syahrazad ini selalu sengaja memotong ceritanya pas lagi seru-serunya tepat ketika matahari terbit. Tujuannya apa? Supaya rajanya kepo setengah mati pengen tahu kelanjutannya, dan akhirnya nyawa Syahrazad pun selamat setidaknya untuk 1 hari lagi.
Menariknya lagi, taktik manipulasi naratif ini dipakai berlapis-lapis sama karakter di dalam ceritanya. Di cerita bagian dalam tadi, si wazir yang lagi ngedongeng ke rajanya, itu ternyata pakai taktik yang sama plek-ketiplek sama Scheherazade. Begitu si wazir ngasih kesimpulan ceritanya soal selir dan jin tadi, dia nggak langsung berhenti. Dia langsung ngetis rajanya dengan cerita baru, bilang kalau dia tahu satu kisah epik lain tentang anak umur 15 tahun yang ngebebasin perempuan penjaga kebun. Dan taktik gantung cerita alias cliffhanger ini emang sukses berat. Sang raja yang udah kepalang penasaran langsung bilang, "Ceritakanlah." Rasa penasaran rajanya pun berhasil ditahan lagi. Lewat kata-katanya, si wazir dan pastinya Scheherazade sendiri di dunia nyata berhasil mempertahankan kekuasaan dan nyawa mereka. Semua kerumitan dan kegilaan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir yang cukup mendalam. Kisah selir dan cincin ini jelas-jelas punya celah logika atau plot hole yang nganga lebar banget. Tapi ajaibnya, bukannya merusak cerita, lompatan-lompatan alur yang gak masuk akal inilah yang justru bikin kisah-kisah di 1001 Malam terasa otentik dan bisa bertahan sampai berabad-abad. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungkan. Apakah plot hole dalam tradisi cerita lisan kuno itu beneran cuma karena penceritanya lupa atau salah? Atau jangan-jangan itu emang ruang yang sengaja dikosongin supaya imajinasi dan keajaiban bisa mengambil alih? Makasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah kisah kali ini. Tetaplah membaca dengan kritis, selalu perhatikan apa yang tersirat di balik kata-kata, dan kita bakal bongkar teks luar biasa lainnya di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa!